Mungkin aku akan jawab ini dengan situasi COVID. Karena halangan ketika sebelum COVID dan selagi COVID itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi aku sangat beruntung dan sangat bersyukur karena tepat sebelum kita di lockdown dan kita disuruh di rumah aja, sebenarnya aku lagi retret meditasi di Bali pada saat itu. Jadi aku waktu itu lagi di Bali, masuk retret meditasi itu aku belum mendengar tentang lockdown atau PSBB or something gitu. Tapi keluar meditasi seminggu karena kita nggak pegang handphone dan nggak boleh ngomong. Tiba-tiba diceritain bahwa di Indonesia, terutama di Jakarta udah berapa orang dan kita harus pakai masker. Waktu itu tuh belum ada pengumuman pakai masker. Nah ini awal-awal Maret gitulah ya. Anyway, singkat cerita aku pulang, tapi aku udah membawa bekal meditasi itu kan sebenarnya. Dan itu ternyata sangat berguna untuk dipraktekkan pada saat COVID. Karena waktu di COVID itu kan semua orang di rumah aja dan gak ngapa-ngapain. Aku yang tadinya usahanya baju sama shawl, tiba-tiba no income, literally, karena counter aku ada di Central Department Store di Grand Indonesia, itu tutup. Dan pada saat itu aku nggak tega untuk langsung PHK SPG ku karena aku ingat all this time mereka berjuang loh untuk aku setiap hari menjual produk aku gitu. Tapi masa gara-gara semua orang di rumah kan terus gue langsung PHK, kayaknya aku waktu itu I don't have heart to do that gitu. Dan aku masih punya tabungan untuk menggaji mereka waktu itu. Walaupun sentral penjualannya udah kacau banget tuh. Retail ya udah parah banget. Bulan April juga kita PSBB kan. Nah jadi halangan di saat COVID pertama itu harus memilih antara hati atau realitas gitu kan. Tapi akhirnya aku memilih mendengarkan hati aku karena aku pikir duit tuh bisa dicari dan rezeki tuh nggak kemana. Toh aku mati pun juga nggak bawa duitnya. Walaupun memang kita hidup perlu duit gitu, tapi aku cukup lah untuk di rumah dan kita nggak spend banyak juga, cuma makan dan ya paling telepon dan segala macam. Nah, satu halangannya itu awal-awal. Terus halangan kedua mikirin gimana, dan ini dialami oleh semua business owner, pasti kalian juga udah sering banget dengar cerita-cerita dari business owner lainnya, pasti semua concernnya sama. What's next? What should I do during this time gitu? Apa gue benar-benar tutup aja atau segala macam. Betul. Selain punya sentral, aku tuh punya pabrik yang ada 20 orangan di rumah. Bukan di rumah sih, di pabrik ya. Yang itu sudah bersama mamaku, itu udah puluhan tahun gitu. Jadi aku juga punya tanggung jawab moral untuk gimana mensupport mereka. Karena aku juga kenal sekali dengan istri mereka, suami mereka, dan anak-anak mereka gitu. Dan selama ini mereka baik banget, bekerja sepenuh hati untuk brand aku juga gitu, brand Miwa. So gimana caranya maintain gitu. Akhirnya kita beradaptasi. Nah, menurut aku kunci keberhasilan dalam semua tantangan, mau saat COVID dan gak ada saat COVID, itu adalah proses adaptasi dan kemampuan adaptasi. Kemarin aku dengar dari salah satu guru aku juga, mentor, namanya Pak Selamat Rojali, beliau juga bilang, bukan brand yang besar atau yang punya banyak duit yang bertahan untuk saat ini, tapi brand yang mampu beradaptasi dan menerima perubahan dan mau berubah bersama perubahan ini yang akhirnya survive. Dan itu aku praktekkan dan akhirnya memang benar brand aku yang kedua namanya Miwa Yellow Line itu baru sebulan aku launching sebelum COVID. Jadi aku launching di bulan Februari, COVID itu Maret ya kita. Dan itu aku berhasil untuk punya omset yang akhirnya bisa menutupi gaji
para pegawai aku di pabrik. Dan sampai saat ini udah di bulan Juni, thankfully, karena kemampuan skill adaptasi dan berani berubah, menerima kenyataan, akhirnya sampai saat ini aku belum mem-PHK satu pegawaiku sama sekali, bahkan gajinya juga nggak kita potong, gitu. Thanks to, ya, satu, menurut aku, berani beradaptasi dan berani menerima kenyataan. Dulu brand Miwa itu nggak pernah sale, dan aku dengan bangganya bilang, gue nggak sale aja laku gitu. Tapi dalam keadaan begini, sale aja belum tentu laku gitu. Dan akhirnya aku harus bisa menerima kenyataan bahwa oke, gue harus menurunkan ego gue, menurunkan my pride untuk cover si pegawai aku ini, untuk mereka juga bisa dapat income. Akhirnya aku sale, dan itu luar biasa gila banget karena ternyata semua fansnya Miwa yang selama ini nungguin pengen beli barang Miwa tapi kemahalan, akhirnya itu semua meledak, semua akhirnya beli gitu. Dan efek sampingnya adalah mereka testimoni ke aku. Japri, DM di Instagram, ada yang WhatsApp, mereka bilang, aduh Mbak Mira makasih ya, akhirnya sale, aku tuh udah nungguin, aku tuh sampai nabung tau nggak untuk beli produknya Mbak Mira gitu. Dan for me, that's a very amazing feedback secara moral di saat COVID saat ini gitu. Jadi memang halangan itu ada di COVID, pasti gitu. Aku banyak sekali sekarang pegawai aku yang lagi mudik dan nggak bisa balik ke sini, padahal orderan aku banyak gitu. Itu juga bikin stres dan nggak bisa tidur beberapa hari gitu. Tapi akhirnya gimana caranya kita bisa lebih menerima realitas dan berserah juga, dan selalu berdoa yang kayak tadi aku bilang, yaitu semoga aku bisa menjalani apa yang harus aku jalani dalam kehidupan ini, dan semoga aku bisa menjadi berkat untuk orang lain. Gitu. Satu itu halangannya di COVID, dan ini umum banget, semua brand mengalami, mau jual makanan, minuman, baju, apapun itu pasti dialami gitu. Yang pasti kita harus tetap berusaha, bukan berarti ya udah ada halangan ya udah selesai bye gitu, enggak. Tapi satu, kita cari solusinya. Nah, yang kedua, yang menurut aku yang paling penting banget, di saat COVID ini lebih penting lagi, yaitu punya teman-teman atau sahabat atau lingkungan terdekat yang sangat positif. Jadi, jangan harap kita mau jadi sukses atau mau jadi positif kalau kita itu berteman atau bergaul dengan sekeliling kita yang sangat negatif. Itu akan sangat sulit, karena apa yang terjadi sama kita itu biasanya menceplak beberapa orang yang paling dekat dengan kita. Jadi make sure kita bergaul dengan orang-orang bijaksana gitu. Jadi itu menurut aku kunci keluar dari halangan dari masa COVID ataupun tidak masa COVID ya nantinya. Tapi halangan itu pasti ada, mau COVID, mau nggak COVID. Sebelum COVID, tantangan aku beda lagi, dan sekarang itu udah nggak jadi tantangan karena situasinya berbeda. Gitu. Sesuatu hal yang paling pasti di dunia ini adalah perubahan. Berubah, semua itu berubah, dan itu yang harus diterima. Dan ketika kita mengetahui semua itu berubah, sebenarnya kita jadi lebih tenang. Karena kita jadi tahu kalau masalah itu juga nggak selamanya. Dan kita jadi lebih humble untuk tahu bahwa kebahagiaan atau keuntungan kita dalam bisnis itu juga nggak selamanya. Jadi kita juga harus lebih very humble gitu. Jadi knowing this, perubahan itu pasti ada, itu penting banget.